Untuk cabang-cabang seperti ini maksud saya ada pertumbuhan 3 seperti ini, kita buang yang di tengah. Mungkin kurang kelihatan. Nah, seperti ini ada 3 pertumbuhan, kita buang yang di tengah. Otomatis ada pergerakan walaupun kita tidak mengawatinya. Nah, inilah tanaman loa yang terakhir saya tangani beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang sudah saya pruning. Ada suatu hal yang ingin saya sharingkan pada teman-teman semua. Nah, hal-hal apa saja tersebut? Mari ikuti proses selengkapnya. Nah, ini adalah rencana tampak depan yang saya rencanakan di awal. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk gerak dasarnya, demikian pula percabangannya. Nah, di sini ada pertumbuhan batang yang agak mepet. Kalau ke depannya itu kita biarkan, kalau untuk jenis loa biasanya cepat pembesarannya. Kalau itu kita biarkan, ke depannya akan menyatu menjadi satu batang. Nah, itulah yang akan saya antisipasi sekarang untuk mengatasi perkembangan dari bahan bonsai loa ini. Nah, kalau kita tetapkan ini tampak depannya seperti di awal, di sana ada pertumbuhan cabang yang ke belakang yang sedikit menutupi pergerakan dari batang utamanya. Itu harus kita proses. Nah, kalau ini kita jadikan tampak depan, untuk batang utamanya itu posisinya terlalu ke belakang, sedangkan ini batang keduanya posisinya agak di depan. Itu kurang maksimal menurut saya. Nah, kalau kita geser tampak depannya ke sini, untuk cabang pertamanya ini terlalu menutupi gerak dasar dari bahan bonsai loa ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian sana ada pertumbuhan cabang yang sejajar. Nah, di sini dia di arah telunjuk saya, yang di belakang dan yang di depan posisinya sejajar, makanya terjadi pembengkakan di sana. Untuk batangnya sudah membesar, sedangkan untuk terusannya kaget pengecilannya, terlalu kaget pengecilannya. Oke, sekarang kita lihat dari bagian belakangnya. Oh ya, sebelum kita lihat dari bagian belakangnya, kalau ini kita tetapkan sebagai tampak depan. Nah, untuk posisi atau kondisi akarnya kecil-kecil. Memang sih kita bisa perbaiki ke depannya, tapi ada beberapa faktor yang perlu saya perhitungkan untuk menetapkan tampak depannya dari sini. Oke, sekarang kita lihat dari bagian belakang. Nah, cabang yang inilah yang saya maksudkan tadi, yang menyamarkan alur dari gerak batang utamanya. Kalau ini kita biarkan, alur dari batang utamanya disamarkan. Kemudian saya berencana mengubah tampak depannya dari sini. Kalau dari sini tampak depannya, untuk batang yang ini bisa kita jadikan batang pertama, kemudian ini sebagai batang kedua. Kalau nantinya terjadi pembesaran,
pertumbuhannya mepet, itu bisa kita pangkas. Terusan batang keduanya itu bisa kita pangkas. Kita bisa jadikan twin terang. Di sini kita cari pertumbuhan baru. Maka jarak dari mahkotanya lebih kelihatan. Tapi untuk sementara ini bisa kita pakai dulu untuk tampak depannya untuk sementara agar bagus dilihat di halaman rumah. Kalau langsung kita pangkas di sana, nanti kelihatannya seperti tunggak, kurang bagus dilihat di halaman rumah. Oke, sekarang akan saya eksekusi untuk cabang yang ini, untuk memperlihatkan liukan dari batang yang di kiri. Oh ya, kalaupun kita biarkan ini posisinya terlalu mepet, nanti kalau membesar ini akan benturan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat untuk pergerakan dari batangnya ini sudah jelas, liukannya sudah kelihatan jelas. Nah, kedepannya di sini kita bisa cari pertumbuhan sebagai cabang untuk mengisi dimensi di sini. Nah, demikian pula untuk cabang yang ini. Posisinya terlalu mepet, nanti kalau membesar ini juga terlalu mepet, kita bisa hilangkan yang ini. Kalau yang ini kita hilangkan, kesan beratnya kurang kelihatan, kurang ada kesan gravitasi. Nah, sekarang kita lihat dari arah sebelahnya. Nah, setelah saya lakukan pemangkasan untuk cabang yang ke belakang, sekarang untuk alur pergerakan dari batangnya ini, liukannya sudah kelihatan jelas. Oke, sekarang kita lanjutkan penanganannya. Nah, walaupun cabang yang itu sudah kita hilangkan, seandainya pun ini kita jadikan tampak depan masih bisa. Sekarang ada ruang untuk memperlihatkan dimensi belakangnya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menanganinya. Nah, kalau kita pakai tampak depan dari sini, mungkin untuk mahkotanya di sini, untuk daerah mahkotanya ini bisa kita perpendek, karena ini sebagai cabang batang keduanya. Kalau ini kita biarkan sejajar, itu kesannya rebutan. Nanti untuk kedepannya pergerakan dari batang utamanya ini kita gunakan yang ini. Nanti pergerakannya kembali ke kanan. Oke, untuk cabang yang ini kita buang.
Nah, sekarang sudah ada jarak untuk memperlihatkan dimensi belakangnya. Nah, untuk cabang-cabang yang ini, karena pergerakannya ke kiri, bisa kita kurangi. Untuk pergerakan cabangnya ini kita kurangi, untuk yang ini kita pangkas. Demikian pula yang ini, agar alurnya makin jelas. Nah, demikianlah proses kita menangani bonsai. Kadang-kadang kita perlu mengubah tampak depannya, karena kadang-kadang pertumbuhannya kurang sesuai dengan kehendak kita. Nah, di sini untuk penanganan cabang yang ganda ini, di sini ada cabang yang ganda. Oke, saya akan perdekat biar lebih kelihatan. Nah, di sini ada pertumbuhan cabang sejajar. Kalau kita biarkan ini ke depannya, maka akan semakin membengkak. Pertimbangannya sekarang, kalau kita buang yang ini, untuk mengisi dimensinya di sini tidak ada. Tapi kalau kita buang yang di belakang, untuk mengisi kekosongan dari posisi sebelahnya juga tidak ada. Ini harus kita perhitungkan dengan cermat. Nah, kalau yang ini kita buang, di sela-sela cabang ini juga kosong. Tapi kalau ini kita biarkan, akan tetap sejajar. Oke, kita lihat dari rencana tampak depannya. Nah, setelah saya rubah rencana dari tampak depannya, maka untuk yang ini harus kita perbaiki. Nah, setelah saya pertimbangkan, saya akan buang cabang yang ini, karena ini posisinya sejajar dengan yang ini, kurang zigzag. Kalau ini kita buang, maka untuk cabang yang di belakang akan kelihatan. Jadi ada ruang dimensi untuk percabangannya. Nah, sekarang untuk dimensinya sudah kelihatan. Demikian pula untuk alur batangnya sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan penanganannya. Nah, untuk penanganan di sebelumnya itu, saya lakukan pembentukan bonsai untuk standar rumahan, karena saya memeliharanya di halaman rumah. Kalau kita cuma loskan, maka kesannya kurang bagus untuk ditaruh di halaman rumah. Nah, untuk penanganan sebelumnya hanya untuk membesarkan dari batang-batangnya ini, percabangan seperti itu saya pakai untuk los dari
batang-batangnya ini agar terjadi pembesaran, agar batangnya terlihat cukup bogel ke depannya. Sekarang saya baru melakukan penahapan seperti ini. Nah, beginilah prosesnya kalau kita menangani bonsai dengan teknik cutting. Kita tidak bisa langsung mempergunakan cabang-cabang dari awal. Kita harus menunggu titik tumbuh yang tepat. Nah, untuk yang ini, cabang yang ini masih terlalu lurus. Nanti ke depannya kita gunakan tunas-tunas kecil seperti ini. Untuk yang ini kita pangkas, tapi untuk sementara kita biarkan dulu untuk ngelos pertumbuhan pangkal pangkal cabangnya ini. Demikian pula yang ini, pergerakannya juga masih terlalu panjang. Di sini tidak ada anak cabang. Mungkin karena pergerakannya nanti akan agak ke kanan, maka untuk yang ini tidak cocok terlalu panjang. Tapi untuk sementara kita biarkan dulu untuk menyupport pertumbuhan bongolnya ini, bongol cabangnya maksud saya. Oke, sekarang kita rapikan bekas pangkasannya. Nah, sekarang kita lihat dari agak jauh dulu agar penampilannya kelihatan secara keseluruhannya. Nah, beginilah penampilannya secara keseluruhan. Untuk batang keduanya, posisi mahkotanya masih terlalu tinggi karena sebelumnya direncanakan sebagai cabang pertama, karena tampak depannya dari sana. Tapi sekarang sudah saya rubah, maka untuk mahkota di cabang keduanya itu harus kita perpendek. Oke, mari kita perpendek untuk cabang-cabang di mahkotanya. Nah, untuk cabang-cabang ini kita pendekkan dulu agar pertumbuhan di calon cabang pertamanya atau batang utamanya lebih bagus, agar nanti bisa segera terbentuk arah tumbuhnya, karena sekarang masih agak kurang. Untuk cabang-cabang seperti ini maksud saya ada pertumbuhan 3 seperti ini, kita buang yang di tengah. Mungkin kurang kelihatan. Nah, seperti ini ada 3 pertumbuhan, kita buang yang di tengah. Otomatis ada pergerakan walaupun kita tidak mengawatinya. Nah, begitulah teknik cutting untuk menangani bonsai. Kita manfaatkan pergerakan titik tumbuh yang lebih sesuai. Oke, kita pendekkan saja dulu karena masih
ada beberapa hal yang harus kita kejar atau kita proses, seperti halnya untuk cabang atau batang utamanya belum mempunyai mahkota. Kita stop dulu yang di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi dari jauh. Nah, sekarang untuk posisi mahkota batang keduanya sudah lebih rendah dari calon mahkota di cabang utamanya. Sekarang akan saya simulasikan nanti ke depannya, kita arahkan untuk cabang pertamanya ini atau batang pertamanya ini agak ke kanan agar terjadi liukan, agar ada liukan untuk batangnya. Oke, sekarang kita tangani lagi. Nah, untuk cabang-cabangnya ini kita bisa perpendek agar tumbuh titik tunas yang lebih rapat. Nah, untuk yang ini kita perpendek karena ini kesannya akan menjadi batang juga, kesannya nanti menjadi pertumbuhan yang kuat, jadi pertumbuhannya nanti kesannya ke kiri. Nah, setelah dipendekkan, sekarang kesannya cuma menjadi cabang. Nanti untuk alur terusan ke mahkotanya akan lebih bagus pertumbuhannya. Oke, karena yang di atas sudah dipangkas,
Jadi untuk yang bawah sudah berani saya memperpendeknya karena sudah mendapatkan pencahayaan yang cukup. Nah, dari bahan serimbun tadi, sekarang kita cuma mendapatkan cabang-cabang utama dan calon batang utama. Nah, di tahap sebelumnya itu saya lakukan perimbunan hanya untuk membuat kesan agar lebih indah kita pandang di halaman rumah. Kalau kita lakukan penahapan, contohnya los 1 kemudian dipangkas, itu kurang enak kita lihat di halaman rumah. Oke, untuk cabang yang numpuk itu harus kita pilih. Nah, di sini ada cabang yang numpuk. Dengan yang ini kita pilih satu. Untuk membuka ruang di sini agar ada spasi, demikian pula untuk membuka pencahayaan di sini. Untuk yang ini kita arahkan ke sini ke depannya. Oke, demikian dulu pengupdatean tentang penanganan dari bahan bonsai loa ini. Sampai jumpa di penanganan selanjutnya. Oh ya, untuk merubah atau menggeser tampak depannya ke arah pot yang tepat tidak akan saya videokan agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, salam satu hobi dari Gianyar Bali.